Ketika punya duit 6 atau 7 juta pengen beli HP baru, keluaran yang paling baru juga, enaknya beli HP apa ya? Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Nah, dua HP budget 6 sampai 7 jutaan resmi yang paling hangat saat ini adalah nih, Poco X8 Pro Max dan Samsung A57. Disclaimer, kedua HP ini punya target market yang berbeda. A57 lebih general ya, cowok cewek masuk, bukan buat mendang-mending. Kalau X8 Pro Max ini jelas buat mendang-mending, garis keras, mentingin performa di atas segalanya. Kalau user cewek ini belum tentu familiar dengan brand Poco, tapi nggak apa-apa, tetap akan kita adu aja karena price pointnya mirip. Sejujurnya kalau ngelihat bentukannya, kedua HP ini tuh cenderung kalem dan cocok buat unisex cowok cewek. X8 Pro Max ini malah nggak kelihatan kayak HP performance ya, karena dia terlalu kalem, apalagi yang warna biru kayak gini. Untuk dimensi kayak panjang dan juga lebarnya ini beda tipis ya, 1 cm gedean sih X8 Pro Max. Tapi kalau pengen yang tipis, ini A57 juara ya, cuma 6,9 mm asli tipis dan dia enteng juga 179 gram. Sebaliknya X8 Pro Max dia tebelnya 8,2 mm, bobotnya lebih padat 218 gram. Kenapa bisa beda jauh? Karena baterainya ya ini lebih gede ya, tapi nanti kita bahas belakangan. Feel kesolidannya sama-sama dapet ya, sama-sama solid. Framenya udah aluminium semua, backdoornya kaca, urusan adu tangguh. Di atas kertas sih X8 Pro Max ini menang secara dia udah IP69K, walaupun A57 juga ini not bad ya, karena tahun ini udah naik dari sebelumnya IP67 ke IP68. FYI seperti biasa ya, kalau kita beli Poco udah dapat anti gores sama case bawaannya. Charger juga udah termasuk. Sementara kalau Samsung ini cuma dapat kabel aja. Jadi perlu beli anti gores dan case lagi. Dengan price point 6 sampai 7 jutaan ya, Poco menawarkan kapasitas dia lebih gede. Gua cek di Tokped budget 6,7 jutaan dapat X8 Pro Max yang 12556. 7,5 juta dapat yang 12512. Kalau Samsung di 6,5 juta dapat 8128, kalau 7 juta dapat 8256 dan 7,5 juta dapat 12256 GB. Dari sini aja udah kelihatan kan ya mana yang lebih menggoda, terutama buat kaum mendang-mending. Nah, untuk chipset juga sama ya, X8 Pro Max dia dapat Dimensity 9500S 3 nanometer 3,7 GHz. Ini chipset kelas atas. Kalau A57 dapatnya Exynos 1680 4 nanometer 2,9 GHz. Ini chipset mid-range lah. Nah, makanya nggak heran ya kalau kita coba compare pakai benchmark sintetis, perbandingan angkanya ya cukup mencolok. Di Antutu 11 misalnya ya, overall skornya itu selisih 1,2 juta dengan CPU skor X8 Pro Max dia unggul 300.000 poin dan GPU skornya unggul 400 ribuan poin. Ini lumayan jauh. Di Geekbench 6 juga sama, mau itu single core ataupun multi core, poinnya sama-sama unggul X8 Pro Max cukup jauh. Kemudian buat main game dengan grafis yang high demanding, frame rate-nya juga lebih tinggi X8 Pro Max. Ini bisa kita lihat dari skor di 3D Mark ya, kecuali angka kestabilan A57 ini jauh lebih baik karena memang chipset high performance itu kan pasti lebih panas ya di Poco. Makanya nggak sestabil chipset mid-range yang ada di A57. Jadi sangat clear buat yang doyan banget main game, jelas X8 Pro Max ini sangat menggoda. Sebaliknya buat user biasa yang kebanyakan ya paling cuma pakai HP buat medsosan ataupun buat nonton multimedia, ya akan ngerasa cukup-cukup aja dengan A57. Jadi nggak perlu chipset yang setinggi di X8 Pro Max. Tapi ada satu hal yang bikin Poco X8 Pro Max ini nggak masuk akal, yaitu baterainya 8500 mAh 100 watt. Ini nyaris kayak baterai tablet. 3500 mAh lebih tinggi dari A57 yang cuma 5000 mAh 45 watt. Nah, gua iseng tes aja ya buat streaming YouTube pakai WiFi selama 2 jam, baterai X8 Pro Max ini cuma kurang 2%, sementara A57 itu berkurang 4-5%. Tapi kalau buat game berat ya main sejam, X8 Pro Max habis 24%, sementara A57 cuma berkurang 21%. Kenapa? Ini karena chipset X8 Pro Max kan lebih kencang, jadi dia lebih nguras baterai untuk dapetin frame rate yang lebih tinggi. BTW, kenyamanan main game ataupun multimedia itu kan tergantung juga sama layar dan speaker ya. Nah, dimensi layar X8 Pro Max dia lebih gede 1 inci. Bezelnya lebih tipis dan
sedikit lebih simetris. FYI A57 ini sebenarnya juga tipis simetris ya bezelnya. Sama-sama enak dilihat lah, tapi kalau memang mau diadu tipisan mana ya memang masih tipisan si X8 Pro Max. Nyetel konten HDR di YouTube ya, gue pakai brightness 50% terangnya sama. Kalau lihat secara langsung dynamic range keduanya ini sama-sama mantap juga. Bedanya layar A57 dia ngasih kontras yang lebih pekat dan warna lebih vibran serta dramatis. Ini cocok buat yang suka layar gonjreng. Sebaliknya layar X8 Pro Max dia lebih balance ya. Skin tone-nya juga terlihat lebih natural. Nah, begitu brightness-nya dipentokin ke 100%, kecerahan layar X8 Pro Max ini dia lebih tinggi. Dan untuk speaker, nah ini di volume maksimal sama-sama aman, nggak ada yang berasa pecah. X8 Pro Max dia lebih lantang karena ada fitur boost 400%. Jadi suaranya lebih keluar, lebih menyebar juga. Tapi kalau bicara kualitas ya, kuping gua sih ngedengernya keduanya ini sama-sama bisa ngasih level yang on par alias sekelas. Sekarang kita masuk ke kamera ya. Setupnya mirip main kamera 50 megapiksel OIS, sama-sama tidak punya lensa tele dan ada ultrawide-nya. Kalau Poco 8 megapiksel nih, Samsung 12 megapiksel. Di sini gua mau ngetesnya fokus di main kameranya aja ya dengan setting serba auto semua. Langsung aja untuk motret outdoor dengan cahaya yang berlimpas, yang bolong maksudnya. Dynamic range lebih terang di X8 Pro Max, shadow-nya lebih ngangkat juga. Kemudian untuk detail ini sama-sama oke. Kalau dipakai buat motret objek dengan warna-warna cerah, mostly jepretan X8 Pro Max dia lebih vibran tapi nggak yang lebay oversaturated. Kalau motret jaraknya lumayan deket, area fokus A57 dia masih lebih lebar, jadi pinggiran foto nggak se-ngeblur yang dihasilin di X8 Pro Max. Kemudian motret muka orang, skin tone-nya sama-sama cakep, tapi kalau gua pribadi ya lebih cocok sama A57 yang nggak terlalu terang. Dan kalau kita zoom fotonya ternyata processingnya si Samsung ini dia lebih natural, nggak soft ngilangin detail. Sebaliknya ketika kita motret muka orang tapi pakai mode portrait dan kita zoom hasilnya, nah processingnya malah kebalik, gantian lebih bagus di X8 Pro Max, lebih natural. Nah terus untuk motret zoom, karena ini kan sama-sama nggak ada lensa tele, jadi ya gue cuma coba di 4 kali aja lah ya, karena di atas itu udah kurang sih hasilnya. Kalau scene-nya ini lumayan kompleks, processingnya itu lebih bagus di A57, nggak terlalu berasa lah ya AI-nya. Kalau di X8 Pro Max itu kayak berasa banget, ditajemin banget lah. Tapi kalau scene-nya nggak kompleks, sederhana, nah X8 Pro Max ini jadi lebih cakep ya, lebih rapi dan lebih enak dilihat hasilnya. Oke, ini contoh perekaman kamera belakang main kamera ya, sama-sama Poco dan Samsung. Oke, ini gua jalan santai. BTW si Samsung ini dia bisa rekam sampai dengan 4K 30. Sementara kalau si Poco dia bisa 4K 60, tapi gua menyesuaikan di 4K 30 aja ya, biar sama. Oke, ini teman-teman bisa lihat tuh langitnya, shadownya, kestabilannya. Oke, cuma enaknya kalau di Samsung kita bisa ganti-ganti lensa ya ke 0,6, terus bisa satu kali gitu, jadi bisa pindah lensa. Kalau di Poco ini tidak bisa. Ini contohnya ya tuh. Oke, terakhir buat penutup gua bahas OS sedikit lah. One UI 8.5 lawan HyperOS 3. Secara visual kalau gua pribadi sih ya masih tetap lebih enak ngelihat One UI ya. Bloatware bawaannya juga lebih dikit, notif aplikasi bawaannya juga nggak banyak, nggak ngeganggu kayak yang ada di HyperOS. Terus jaminan update software juga dia lebih lama. Samsung janjiin dapat 6 kali, kalau Xiaomi cuma 4 kali. Kemudian kalau untuk AI sih ya sebenarnya nggak beda jauh lah, sama-sama ngasih banyak fitur, terutama fitur di editor galeri foto bawaan ya. Samsung ada object eraser, ada best face, ada auto trim, sama edit suggestion. Kalau di Poco ada object eraser, ada AI expand,
bisa bikin bokeh, bisa ubah awan, bisa ngasih efek beauty, pertajam resolusi foto kayak gitu ya. Intinya sama-sama oke. Tapi yang jelas at the end untuk final verdictnya, walaupun harganya ini setara, kedua HP ini ternyata memang ya tetap punya segmen pasar yang berbeda. X8 Pro Max dia udah pasti no debat jadi pilihan cowok-cowok yang kebutuhan utamanya main game, cewek juga bisa sih. Sementara kalau A57 dia lebih ke unisex ya, cowok cewek yang sekedar pengen HP yang nyaman aja buat aktivitas harian, yang penting nggak nge-lag dipakainya dan UI-nya bikin betah, bisa pilih yang ini. Tapi gimana pun juga ya intinya kita tetap perlu appreciate ya buat Poco yang berani ngasih spek ngepol di harga 6-7 jutaan, apalagi baterainya ini nggak kira-kira, dan improvement kameranya juga makin berasa dibanding seri-seri yang sebelumnya. Nah kalau teman-teman semua pilih yang mana? Apakah kalian tim Poco atau tim Samsung? Coba komen di bawah.